Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai, yang saya sayangi, saya ingin sharing tentang jurnal ya. Jadi ada level-level jurnal. Ini baru yang sekedar saya level jurnal paling rendah minimal itu ber-ISSN. Jadi tidak terakreditasi tapi ber-ISSN. Level yang kedua adalah jurnal terakreditasi. Yang ketiga adalah jurnal internasional dan yang keempat jurnal internasional bereputasi. Yang pertama, jurnal yang ber-ISSN ini banyak ya. Bahkan biasanya jurnal ini membutuhkan tulisan, karena saking gak ada tulisan maka kadang-kadang membayar penulis. Yang kedua, jurnal terakreditasi. Ini sudah mulai banyak sekarang. Seperti Arabi itu udah terakreditasi. Ada yang Sinta 2, ada yang Sinta 3, Al-Sinatuna itu Sinta 3. Jadi jurnal terakreditasi ini umumnya penulis itu bayar. Nah, bayarnya penulis ini bukan nyogok ya, tapi itu adalah administrasi. Jadi administrasinya itu adalah untuk kepentingan peredaran jurnal. Agar jurnal bisa bertahan, maka para penulis membayar. Karena biasanya supporting dananya kurang mungkin ya. Jurnal-jurnal itu banyak yang para pekerjanya atau timnya itu ya kerja ilmiah ikhlas ya. Umumnya bayar. Jadi bayarnya ini bukan nyokok. Jadi setelah tulisan dinyatakan layak, dinyatakan diterima, sebelum terbit maka ada kewajiban untuk membayar ya, ya kisarannya ya antara, yang saya tahu 1,5 sampai 2 juta. Nah, ini lumayan. Kalau jurnal yang ISSN itu ya bisa untuk sampai ke lektor, asisten ahli, lektor 200-300 itu bisa pakai jurnal apapun. Untuk lektor kepala saat ini syaratnya itu harus jurnal terakreditasi jika sudah doktor. Jika belum doktor atau magister tapi mau lektor kepala, maka harus menggunakan jurnal internasional, biasanya Scopus ya, biasanya berbahasa Scopus. Yang ketiga, jurnal internasional ya. Biasanya yang dimaksud internasional itu ya jurnal berbahasa internasional dan Scopus ya. Dan juga jurnal internasional bereputasi ya. Syarat untuk guru besar itu harus ada jurnal internasional Scopus ya. Untuk lektor kepala kalau masih magister harus pakai jurnal internasional. Nah, untuk jurnal internasional ini baru pengetahuan ya, karena saya juga belum masuk. Ada 2 kategori. Yang pertama ada open access jurnal. Open access itu artinya ketika kita buka jurnal itu, kita bisa mengunduh artikel-artikelnya dengan gratis. Namanya open access. Untuk yang open access ini ketika tulisan kita diterima oleh jurnal tersebut, layak terbit, sebelum terbit kita diminta sejumlah uang. Itu biasanya tergantung daripada ekonomi suatu negara, antara 200 sampai dengan $500 mungkin ya, gitu ya. Nah, untuk yang tidak open access, yang artikelnya itu kalau kita unduh harus bayar. Ini kita ketika mau nerbitin jurnal, ketika sudah layak kita tidak harus bayar, tapi untuk artikelnya harus bayar. Nah, ini yang menarik. Dalam Scopus ini ada syarat, kalau tulisannya mau masuk ke jurnal tersebut, maka 20% sumbernya referensinya harus dari jurnal tersebut. Oleh karenanya itu, maka ketika open access
kita bisa mudah mendapatkan artikel itu. Tapi ketika mau dimuat kita harus bayar. Kalau yang gratis, kalau dimuat gratis, nah ketika kita mau dimuat ya mau nggak mau harus menggunakan referensi itu. Maka bayar itu harus ya, mengeluarkan uang untuk jurnal internasional itu harus. Taruhlah 200 sampai 500, taruhlah kita $300, ya sekitar 5 juta. Itu di luar proofreading, proofreader ya. Di luar proofreader artinya di luar editor bahasa. Ya. Nanti editor bahasa pun ada yang tersumpah, ada yang terstandar, itu mahal, bisa 4 juta, bisa 5 juta. Jadi kalau dibulatkan, biaya yang harus kita keluarkan untuk menerbitkan satu jurnal tanpa jasa apapun kita lakukan sendiri itu tidak, ya sekitar 10 juta harus menyiapkan uang ya itu ya. Ya semoga kita ini jadi satu sisi jangan terlalu suudzon ya, bahwa bayar ini berarti ada semacam ya macam-macam lah, itu tidak. Jadi itu memang udah sistemnya ada. Cuma jadi kalau masih sistemnya begini, tidak bayar tidak mungkin. Yang penting bayar di sini bukan bayar dalam arti nyogok ya. Itu bayar standar ya registrasi lah. Kita mau masuk ke kebun binatang juga bayar itulah, ke taman safari juga bayar ya, ke kampus manapun kita kalau mau kuliah bayar ya. Ya itu standar aja, itu jasa yang standar. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini mengingatkan kita, menzikirkan kita akan kewajiban kita. Dan ingin saya ingatkan bahwa sebagai dosen memang yang paling dihargai sekarang adalah jurnal ya. Untuk kenaikan pangkat itu jurnal. Kalau buku sekarang termasuk di referensi-referensinya, buku itu stratanya rendah. Jadi orang dihargai kalau bisa menulis jurnal. Semakin tinggi level jurnalnya semakin dihargai. Tapi untuk kita ya, untuk dosen ini, apakah yang penting jurnalnya banyak atau berkualitas? Setelah saya hitung-hitung, itu yang terpenting adalah kualitas. Karena kualitas yang penting jurnalnya internasional walaupun satu, itu bisa mengalahkan jurnal-jurnal ISSN yang tidak terakreditasi, bisa mengalahkan puluhan, bahkan nggak bisa dikalahkan oleh ratusan jurnal ISSN. Jurnal terakreditasi sebanyak apapun tidak bisa mengalahkan jurnal internasional gitu. Makanya yang penting kualitas level jurnal. Artinya kalau mau levelnya tinggi berarti kualitas jurnal tulisan kita harus ditingkatkan. Ada juga yang bilang bahwa katanya ya, bahwa mengirimkan jurnal ke internasional itu justru lebih tidak ribet. Di Indonesia ini ribet ya, ada yang bilang begitu ya, yang udah pernah pengalaman ya. Semoga aja tiada titik terang, karena ini terserang untuk bahasa Arab ya, PBA, untuk BSA ya. PBA itu saya ingin mewawancara orang yang sudah masuk Scopus, seperti apa sih, saya ingin ngobrol dia bisa masuk Scopus Q1 sampai Q3 ya, agar sah menjadi syarat untuk maju ke jenjang guru besar. Nanti saya ingin wawancara Profesor baru Ustadz Yayan Nurbayan dari UPI ya. Sebetulnya gimana kisahnya, berapa biayanya, gimana kisahnya, gimana bisa masuk ke situ gitu ya. Jadi itu perjuangan luar biasa ya, temennya guru kita Ustadz Yayan. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga nanti bisa banyak wawancara, tapi ya setelah bisa rekam ini ya, video call, rekam Zoom dan lain-lainnya. Kalau belum ya agak sulit, nanti merekamnya lebih sulit, biar itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.